Ibu Almardiah, kalau untuk membuat suatu alat ukur, misalnya kemampuan adaptasi pasien, hal-hal apa yang perlu dipertajam dalam latar belakangnya, dok? Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau untuk membuat suatu alat ukur, kemampuan adaptasi pasien, hal-hal apa yang perlu dipertajam dalam latar belakangnya? Silahkan kepada Dr. Rossi. Jadi mungkin ini dua pertanyaan. Latar belakang di bab 1 sebelum masalah penelitian ada latar belakang. Nah, latar belakang itu sebaiknya latar belakang dari masalah praktisnya. Jadi mungkin para praktisi, dokter-dokter di rumah sakit atau keluarga-keluarga menghadapi kemampuan adaptasi pasien. Jadi mereka ingin tahu caranya bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi ini. Tapi juga perlu latar belakang latar belakang penelitian. Sejauh ini penelitian mengenai kemampuan adaptasi pasien sudah sampai mana? Jadi ada dua latar belakang mengenai masalah praktisnya, apa yang dihadapi para praktisi, terutama di suatu rumah sakit khusus yang akan jadi lahan penelitian, dan ada latar belakang penelitian, masalah penelitian. Nah, sekarang yang Ibu maksudkan mengenai alat ukur apa yang perlu diperhatikan. Ada alat ukur yang sudah ada alat ukur yang harus dibuat. Kalau alat ukur yang sudah ada, yang sifatnya lebih ke perubahan biologis atau perubahan fisiologis seperti alat-alat pengukur tekanan darah, alat-alat pengukur volume pernapasan, alat-alat ukur mengenai kimia darah, itu semua sudah baku, tinggal diterah saja. Tapi mungkin yang Ibu khawatir ini alat-alat ukur ilmu sosial, mengenai sikap, mengenai pendapat, mengenai kemampuan kognitif dan sebagainya. Nah, ini ada yang sudah ada, kemungkinan sudah ada dalam bahasa Indonesia, ada kemungkinan juga dalam bahasa asing. Seperti tadi yang saya katakan, kalau dalam bahasa asing ya perlu ada proses penerjemahan. Dan ini tidak bisa sekali jadi, diterjemahkan, diuji coba, ada masukan dari responden atau orang-orang yang diuji coba, mungkin cukup 3-5 orang, mereka berikan saran-saran perubahan, kemudian dimodifikasi, diuji coba lagi berapa kali sampai tidak ada lagi masalah keterbacaan dari alat ukur itu. Dan penerjemahnya juga jangan sembarang penerjemah, perlu orang yang mengerti materinya dan memang ahli dalam bahasa itu. Itu sebelum dipakai. Nanti setelah uji coba kecil ini, kita kurang lebih pasti bahwa tidak ada masalah keterbacaan, lalu dipakai. Data yang masuk selain untuk menguji hipotesis penelitian juga dipakai untuk menentukan apakah alatnya valid atau tidak. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau membuat sendiri alatnya, sama prinsipnya, harus ada validitas ahli. Para ahli mengatakan mengukurnya bagaimana. Nah, misalnya saudara menganggap dirinya ahli, ya boleh saja membuat alat ukur, mungkin juga membaca kiri kanan dari kepustakaan mengenai kemampuan adaptasi pasien, tapi terus dikonsultkan ke dosen.